Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Aliansi Indonesia dimanapun berada, tema kita kali ini tentang pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah, tidak selalu satu daerah menjadi dua dan seterusnya. Ada kalanya juga dua daerah atau lebih bergabung menjadi satu, karena memang istilahnya pemekaran. Dan pemekaran bukanlah hal yang tabu dalam sejarah di Republik Indonesia ini. Sejak zaman dulu sudah terjadi pemekaran wilayah. Ya, saat Indonesia merdeka, atau kita sebut ya periode kemerdekaan 1945 sampai 1949, itu hanya ada 8 provinsi. 8 provinsi diikuti Sumatera, Borneo atau Kalimantan, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Sunda kecil itu Bali, NTB, NTT, kemudian dua daerah istimewa, yaitu daerah istimewa Surakarta dan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kemudian periode berikutnya adalah 1950 sampai 1966 yang kita kenal dengan istilah Orde Lama. Itu juga diwarnai pemekaran, ya kita sebutnya untuk tingkat provinsi ya. Di periode itulah lahirnya provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Sumatera Tengah saat itu ya. Di periode itu juga bentuknya atau terbentuk provinsi DKI Jakarta pada tahun 1961. Kemudian periode berikutnya 1966 sampai dengan 1998 yang kita kenal dengan istilah masa Orde Baru. Itu juga terjadi banyak pemekaran wilayah. Kita tahu bahwa Sumatera kemudian menjadi 8 provinsi saat itu. Kemudian juga ada provinsi baru Timur saat itu yang sekarang lepas dari NKRI dan menjadi Timor Leste. Saat itu ada 27 provinsi. Kemudian tahun 1999 atau 1998 sampai dengan sekarang yang kita kenal istilah era reformasi ya, kemudian itu menjadi 34 provinsi. Itu hanya bicara tingkat provinsi. Kalau kemudian tingkat kabupaten, pemekaran itu jauh lebih banyak lagi. Jadi sekali lagi bahwa pemekaran wilayah bukanlah hal yang tabu. Ada beberapa aspek yang harus kita perhitungkan atau melandasi untuk pemekaran suatu wilayah. Ya, kalau kita dari macam-macam aspek, kita ambil garis besarnya dengan 4 aspek ya, 4 aspek. Itu aspek kebutuhan, yaitu kondisi geografi wilayah tempat yang terlalu luas sehingga menimbulkan efek lebih jauh, pelayanan publik yang tidak optimal, pembangunan yang tidak adil dan tidak merata. Karena biasanya kalau wilayah terlalu luas, wilayah yang jauh dari ibu kota, baik provinsi maupun kota atau kabupaten, biasanya tanda kutip dianaktirikan, jadi tidak berjalan optimal. Begitupun dengan pelayanan publik. Nah, ini kebutuhan. Ini ada kondisi objektifnya, mungkin juga ada kondisi subjektifnya. Itu perlu satu dukung dengan data-data, survei dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, aspek sosial budaya. Kita tahu bahwa di Indonesia ini beragam suku dan budaya, sehingga misalnya budaya atau suku ini dan suku ini jadi satu provinsi atau satu kabupaten kemudian dimekarkan menjadi lebih dari satu. Yang berikutnya adalah aspek politis. Aspek politis barangkali selama ini konotasinya selalu negatif oleh politis, itu terkait lobby-lobby yang melibatkan hal-hal yang negatif. Namun sebenarnya aspek politis lebih ke hal yang substansial, misalnya bahwa komunikasi politik baik dengan semua stakeholder atau pemangku kepentingan, baik itu masyarakatnya, tokoh-tokoh masyarakatnya, maupun juga daerah ini menyangkut dewan atau DPRD-nya dan juga pemerintah tempatnya.
Jadi komunikasi politik ya, aspek politis berarti komunikasi politik yang baik. Kemudian aspek yang keempat adalah juridis formal, legal formalnya. Ini terkait ya, kalau di negara Republik Indonesia kita tidak bisa dan tidak boleh lepas dari konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan perangkat peraturan perundang-undangan di bawahnya, mulai dari UU sampai dengan PP jika ada yang menyangkut atau mengatur tentang pemekaran wilayah. Nah, tentang pemekaran wilayah sendiri, dari sekian peraturan perundangan yang mutakhir atau yang terakhir kita bisa lihat adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa syarat terjadi pemekaran wilayah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 boleh dibilang cukup sederhana. Jadi hanya ada dua aspek atau dua syarat mendasar ya. Nah, dua persyaratan mendasar itu ialah memenuhi syarat batas minimal luas wilayah, kemudian minimal jumlah penduduk, kemudian juga batas minimal usia satu daerah itu, misalnya provinsi atau kabupaten ini sudah berapa lama berdiri, sudah memenuhi persyaratan atau belum. Dan kemudian persyaratan mendasar kedua dibagi menjadi banyak hal, misalnya geografi itu wilayahnya, demografi pendudukannya, kemudian faktor keamanan, kemudian faktor sosial politik, adat istiadat, tradisi, kemudian potensi ekonomi daerah setempat, kemudian juga masalah keuangan daerah dan kemampuan pencegahan pemerintahan. Jadi sekali lagi bahwa pemekaran bukan hal yang tabu, namun juga tidak bisa dilakukan serampangan. Tepat apa yang diarahkan oleh Ketua Umum Lembaga Aliansi Indonesia Bapak Dini Lubis saat menerima perwakilan masyarakat Krimenawa terkait rencana pemekaran wilayah Krimenawa dari Kabupaten Jayapura di Provinsi Papua, bahwa langkah-langkah harus dilakukan secara teliti dan cermat. Kemudian Ketua Umum juga membentuk tim khusus untuk mendukung dan mengawal proses pemekaran wilayah di Krimenawa, meliputi segala aspeknya ya. Dan komitmen dari Lembaga Aliansi Indonesia, kita akan membantu masyarakat dimanapun yang membutuhkan. Nah, terkait pemekaran wilayah ini kita harus verifikasi lebih jauh yang tadi saya sebutkan berbagai macam aspeknya tadi sudah terpenuhi atau belum, baru nanti kita tentukan langkah-langkah apa yang tepat, sehingga dalam proses pemekaran wilayah ini apapun nanti hasilnya, bahwa tidak akan menimbulkan dampak negatif baik di lingkungan di wilayah setempat maupun yang lebih luas di provinsi dan lebih jauh lagi tentu saja di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.